الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله. Kesempatan dalam kultum ini saya akan menyampaikan tema tentang Ramadan sebagai bulan literasi. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah memberikan khabar, Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi mardatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan adalah sebagai bulan keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dan ada salah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang berbahagia, jika kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah berapa lamakah sih sebenarnya, atau sudah berapa kalikah kita bertemu Ramadan? Ya, jawabnya sejak kecil, sesuai usia kita. Kalau usia kita hari ini 20, ya sudah 20 kali. Usia kita hari ini 50 kali. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah Ramadan yang terus berulang-ulang tersebut, apakah kita hanya mengikuti hanya sekedar rutinitas belaka saja, yakni ikut sholat jamaah tarawih, puasa, tadarus dan seterusnya, bertemu Ramadan kembali kita lakukan hal yang sama? Apa itu yang hanya kita lakukan? Nah, inilah pentingnya memaknai kata Ramadan sebagai bulan literasi. Literasi adalah bukan sekedar membaca. Literasi adalah bagaimana kita mampu memahami, sekaligus kemudian kita praktek apa yang kita mampu. Terkait bulan Ramadan sebagai literasi ini, saya mencuplik firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kembali lagi bahwa berkali-kali kita melakukan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Semua aktivitas di dalamnya penting, namun tidak kalah penting juga adalah salah satunya membaca Al-Quran. Karena disebutkan tadi Al-Quran itu ya turunnya di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, Al-Quran yang kita tahu jumlahnya 30 juz ya, 114 surat itu diturunkan hanya dalam satu malam. Hal ini diperkuat atau diperjelas dalam firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Jadi 30 juz tersebut itu diturunkan secara sekaligus. Pertanyaannya dari mana? Yakni dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Nah, barulah kemudian dari langit dunia tersebut Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu tersebut secara bertahap. Prosesnya terhitung kurang lebih 23 tahun. Dari kapankah? Dari semenjak Nabi kita Muhammad berusia 40 hingga akhir wafat. Lalu kapankah Al-Quran pertama kali itu turun? Hadirin yang berbahagia, secara spesifik tidak menemukan
tanggal berapa sebenarnya pertama kali Al-Quran turun. Namun kemudian peneliti atau mufassir menemukan ada sesuatu yang tersirat di sana. Ya. Pada Quran surat Al-Anfal. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami pada hari Furqan. Hari Furqan itu adalah hari pembeda. Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Hari bertemunya dua pasukan itu adalah ketika perang Badar. Pertemuan antara muslim dan kafir. Orang-orang kafir lebih dari 900 orang. Sedangkan orang-orang mukmin hanya 300 saja. Nah, itu bertemunya dua pasukan. Dan itu tercatat dalam sejarah, perkiraannya adalah tanggal 17 Ramadan. Nah, dengan demikian diduga kuat Quran surat Al-Alaq yang turun pertama kali ayat 1 hingga 5 tersebut adalah pada tanggal 17 Ramadan. Maka tidak sedikit juga kaum muslimin kemudian mereka memperingati istilah nuzulul Quran. Hadirin yang berbahagia, pertama kali ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad diterima di Gua Hiro. Di usia berapa? Usia 40. Namun sejarah mencatat Rasulullah bolak-balik ke Gua Hiro itu adalah semasa beliau dari usia 37-an. Entah berapa kali beliau bolak-balik ke Gua Hiro dalam rangka apa? Dalam rangka uzlah, tahannus, berdiam diri, mencari jawaban. Mengapakah Rasulullah mencari jawaban? Karena Rasulullah saat itu melihat sekeliling Ka'bah, ya. Ka'bah itu dahulu di sampingnya banyak berhala. Ya. Masyarakat jahiliyah. Jahiliyah bukan dari pemikirannya, tapi jahiliyah dari segi akhlak. Menomorduakan perempuan, penindasan dan seterusnya. Rasulullah tidak mampu melarang secara sendiri. Mencari jawaban. Akhirnya seringlah bertahanus, beruzlah di Gua Hiro hingga di usia 40 inilah datang malaikat Jibril menghampirinya sambil memeluk mengatakan, "Iqra." Apa artinya? Bacalah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah adalah seorang ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka apa jawaban Rasulullah ketika Jibril mengatakan Iqra, bacalah? Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari," aku tidak bisa membaca. Jibril mengulanginya lagi, "Iqra," hingga 3 kali. Rasulullah pun mengatakan hal yang sama, "Ma ana biqari," aku tidak bisa membaca. Hadirin yang berbahagia, lalu kadang kita mungkin bertanya, apakah Jibril tidak mengetahui kalian Rasulullah bisa baca apa enggak? Hadirin yang berbahagia, Jibril tahu kalau Rasulullah tidak bisa membaca. Tapi mengapakah wahyu tadi berbunyi Iqra, bacalah? Nah, disinilah pentingnya memaknai kata Iqra. Iqra itu bukan berarti menyuruh membaca tulisan di dalam teks. Tapi makna Iqra lebih menyeluruh. Maknanya universal, yakni perhatikan sekelilingmu. Perhatikan, bacalah sekelilingmu. Itu maksud daripada kata Iqra. Beda dengan kata tala. Tala itu artinya membaca. Dari kata tala lahirlah kata tilawah. Tilawatil Quran misalnya. Nah, itu membaca teks dalam tulisan. Tapi kalau makna Iqra itu artinya lebih universal. Tidak panjang lebar saya menjelaskan ayat ini. Hanya saja yang penting digarisbawahi bahwa wahyu pertama kali turun ini ada 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian kita temukan lagi pada ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Mengapakah ada pengulangan kata yang sama? Bacalah dan bacalah. Inilah pentingnya makna kata literasi. Makna kata literasi ini sama dengan istilah tadarus. Apa sih tadarus itu? Yakni membaca berulang. Mungkin kita ingat waktu SD atau SMP Pak ya Bu, kalau disuruh baca sama guru kan bukan sekali 2 kali. Iya, kalau kita baca sekali mungkin sulit paham. Tapi baca itu penting untuk berkali-kali. Disinilah pentingnya makna kata tadarus, artinya membaca berulang. Nah, setelah membaca berulang ini tidak cukup hanya mengulang-ulang secara ritual saja, tapi mengulang yang ada makna
memang ada peningkatannya, yakni setelah kita membaca, yuk kita memahami. Ini makna daripada kata literasi. Al-Quran yang mungkin selama ini kita baca huruf per huruf ya, juz per juz hingga berakhir hatam berkali-kali. Nah, mari seyogyanya kita tingkatkan untuk sedikit demi sedikit memahami ayat demi ayat dengan cara apa? Membaca terjemah. Sedikit demi sedikit kita pahami penjelasannya. Sedikit-sedikit kita baca tafsirnya. Nah, ini artinya peningkatan daripada membaca Al-Quran. Jadi makna tadarus itu bukan sekedar membaca, tapi bagaimana kita mampu membaca berulang-ulang, yang kemudian kita berusaha untuk meningkatkan memahaminya, hingga kalau bisa mencoba untuk mengamalkannya. Inilah makna kata tadarus atau literasi. Terakhir, saya menyampaikan apa sih manfaat daripada membaca Al-Quran? Banyak. Salah satunya Rasulullah berpesan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana innahu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu yang pertama. Kata Rasul, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Dia akan menjadi syafaat atau penolong bagi pembacanya. Itu yang pertama. Kemudian apalagi manfaat membaca Al-Quran? Khairul ibadah qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah membaca Al-Quran. Yang ketiga, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Apa itu? Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian apalagi yang keempat, orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, itu kata Rasul, akan mendapatkan satu kebaikan yang bisa dilipat gandakan hingga 10. Nah, pelipat gandaan ini tergantung daripada kemampuan membaca kita, kemampuan daripada pemahaman kita terhadap bacaan kita. Nah, jadi satu kebaikan yang bisa dilipat gandakan hingga 10 kebaikan. Kata Rasul, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membacanya berulang-ulang, sudah berapa kali atau sudah berapa ratus kali pahala kita. Tidak cukup kalau kita hitung pakai kalkulator. Ya. Oke, lanjut. Yang kelima, apa manfaatnya? Dijelaskan dalam hadis, tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah dari rumahnya, artinya masjid ya, yang kemudian mereka membaca Al-Quran, mengkajinya, kecuali Allah datangkan rahmat kepada mereka, ketenangan kepada mereka, dan mereka ini dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut mereka itu adalah orang-orang yang dekat di sisinya. Hadirin yang berbahagia, itulah beberapa manfaat daripada membaca Al-Quran. Karena waktunya singkat, sebenarnya banyak sekali hadisnya ya. Nah, udah. Terakhir, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan literasi. Literasi adalah tadarus. Tadarus bukan sekedar membaca, tapi bagaimana kita memahami sekaligus mengamalkannya. Mumpung masih awal-awal Ramadan ini, yuk kita buka kembali Al-Quran. Duduk di pojok membaca dengan cara merdu, atau sekali-kali waktu kita memahami artinya, tafsirnya, dan berusaha untuk mengamalkan. Karena sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.